Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak semuanya. Kita belajar, tidak ada bosannya hidup di dunia ini. Kita belajar dan belajar terus. Ya, dari pagi kita belajar tematik, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Bahkan habis olahraga ya. Iya. Nah, sekarang dengan Bapak belajar pelajaran yang Bapak ampuh atau Bapak ajarkan kepada kalian, yaitu tentang apa tuh jam segini nih. Jadwalnya jam segini pelajaran apa? SKI, betul ya. Kalau SKI sama akidah alaq, anak-anak waktunya sedikit ya. Cuma 1 jam pelajaran. Kalau Quran hadis sama fikih 2 jam pelajaran. Jadi manfaatkan waktu yang sedemikian singkat ini dengan belajar. Yuk, SKI. Apa itu SKI? Ya betul, sejarah kebudayaan Islam. Nanti di SMA atau di aliyah, di madrasah aliyah itu kalian belajar bukan SKI, SPI, sejarah peradaban Islam. Kalau untuk tingkat SD dan SMP atau sanawiyah itu SKI, sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu diajarkan di SD atau di MI mulai dari kelas 3, betul, kelas 3 sampai kelas 6. Di kelas 6 kita akan belajar SKI, melanjutkan tentang bab 1 itu Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin, tapi di kelas 6 itu sudah masuk ke silsilah Utsman bin Affan. Jadi khalifah yang ketiga, ya. Yang ketiga Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan. Yang pertama dan yang kedua kalian sudah pelajari di kelas 5 kemarin, betul? Betul. Namun ada baiknya Bapak ulang sedikit. Siapa tahu kamu justru nggak mendapatkannya di kelas 5. Coba. Utsman bin Affan salah satu khalifah yang 4, pengganti Rasulullah, yang disebut Khulafaur Rasyidin. Coba Bapak tanya, apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Rasulullah. Beda anak-anak antara sahabat dan sahabat. Sahabat itu, ya, kalau kalian mau tulis, coba kalau mencatat, sahabat adalah, ya, sahabat tulisannya pakai gini, pakai SH. Sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atau hidup pada masa Rasulullah SAW, lalu dia masuk Islam dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Bapak ulang. Oke? Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia masuk Islam dan mati dalam keadaan beriman. Sebab banyak yang hidup pada masa Rasulullah. Abu Jahal hidup masa Rasulullah, bahkan dia adalah pamannya Rasulullah. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, enggak ada Abu Gosok. Abu Gosok adanya di sini di Indonesia. Semua itu hidup pada masa Rasulullah, tapi tidak masuk ke dalam kategori sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Walaupun dia hidup masa Rasulullah dan
bahkan dia jadi paman Rasulullah, dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka dia bukan sahabat. Nah kalau sahabat lain, sahabat mah teman, sahabat dekat, sahabat pena, sahabat karib, itu sahabat. Teman kamu nih, kamu siapa tuh? Ya ini kan sahabat, teman sehari-hari di sekolah, bahkan sampai nanti kuliah, bisa jadi sampai nikah. Hebat dari sahabat. Jadi sahabat. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang sahabat. Bapak ngulang pertanyaan Bapak tadi, ya, pengertian Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Katanya udah belajar di kelas 5. Abu Bakar, Umar, itu kan Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Kok pada dia? Baik, Bapak kasih tahu dah. Oke, catat. Yang mau catat, yang tidak mau nggak apa-apa. Tapi kalau ulangan bisa jawab. Oke? Baik. Khulafaur Rasyidin terdiri dari berapa kata, anak-anak? 2. Khulafa dan Rasyidin. Kalau di dalam pakai bahasa Arab, al-khulafa, ya, al-khulafa'ur Rasyidin, ar-rasyidin, rasyidina. Jadi kalau digabung al-khulafa'ur Rasyidin, ya. Khulafa itu artinya pengganti atau pemimpin. Pengganti siapa? Pengganti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia wafat, maka pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat ini. Tapi gantian. Yang pertama dulu siapa? Abu Bakar. Oke. Kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Ya. Khulafa itu pengganti, pemimpin. Ar-Rasyidin itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk. Ayo kita gabung sekarang. Menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Itu menurut bahasa. Bapak ulang. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Coba diulang. Kamu ulang. Apa? Khulafaur Rasyidin menurut bahasa apa tadi? Iya, bagus. Ya, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Adapun pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah. Nah, tadi kan menurut bahasa. Sekarang menurut istilah. Oke, siap? Khulafaur Rasyidin menurut istilah para pemimpin. Oke. Udah? Para pemimpin boleh diganti dengan para pengganti Rasulullah, boleh. Oke. Yang mendapatkan petunjuk, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dari Allah dan Rasulnya, dan melalui Al-Quran dan hadis.
Jadi hafal sekarang ya, apa pengertian Khulafaur Rasyidin. Jangan kamu udah belajar Khulafaur Rasyidin tapi ditanya pengertian nggak tahu. Belum diajarin. Oh begitu. Padahal sebelum membahas tentang silsilah sejarah tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, itu pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Itu harus tahu. Nah sekarang kalian sudah tahu ya, udah nyatet, udah mencatat bahwa menurut bahasa Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, titik sampai di situ. Sedangkan menurut istilah para pemimpin atau pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis. Titik. Oke. Ya, itu pengertian Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja. Nah, sahabat Nabi kan banyak, sahabat Nabi itu. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, Abu Dzar sahabat Nabi, Khalid bin Walid, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak lagi sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang masuk ke dalam jajaran Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4. Berapa? 4. Yang pertama tadi siapa? Yang mudah dipelajari di kelas 5. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Khulafaur Rasyidin yang pertama ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga yang akan kita bahas di kelas 6, Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah betul Ali bin Abi Thalib. Oke, jadi ada berapa tuh? Ada 4 sahabat Nabi yang masuk kategori Khulafaur Rasyidin. Oke, Bapak hapus dulu biar jelas. Nah, ini Umar bin Khattab bin Utsman bin Affan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Iya, gitu ya. Namanya Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Quhafah, ya, Abu Quhafah At-Tamimi, ya kan? Dipanggil Abu Bakar. Bahkan Rasulullah kasih julukan dia Abdullah. Ada nama aslinya yang dari ibunya siapa? Abu Bakar. Betul, Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, ibunya ingin sekali punya anak laki-laki. Ya, ternyata setelah punya anak laki-laki, dia dipersembahkan ke Ka'bah. Ya. Jadi ngambil nama kemuliaan Ka'bah pada saat itu jadi nama Abu Bakar, Abdul Ka'bah. Ya, hamba Ka'bah. Ya. Oke. Jadi ada 4 ya. Khulafaur Rasyidin itu jangan ditambahin, jangan ditambah-tambah. Ada 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, Khulafaur Rasyidin itu kalau di Indonesia namanya kepala negara, presiden. Ya, Jokowi. Ya, kepala negara Khulafaur Rasyidin itu. Ya. Kenapa dikata-kata ada Rasyidin? Karena mereka mendapatkan petunjuk sehingga dia memimpin negara Islam di Madinah itu dan daerah sekitarnya itu dengan tatanan ajaran Islam. Alhasil tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Dan memang harus begitu.
Ya. Berapa tahun Abu Bakar berkuasa atau menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu? Kalau dibulatkan, dilengkapkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu memimpin dunia Islam selama 30 tahun kurang lebih kurang, ya. Abu Bakar 2 tahun 6 bulan, ya. Umar bin Khattab 10 tahun kurang lebih 10 tahun 3 bulan kalau tidak salah, ya. Kalian bisa cari referensi di SKI yang lain, silakan. Utsman bin Affan 11 tahun 7 bulan, hampir 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 5 tahunan. Jadi kalau dijumlah kurang lebih 30 tahun Khulafaur Rasyidin memerintah negara Islam. Negara Islam karena hukumnya hukum Islam. Kalau Indonesia mayoritas Muslim, tapi hukum negaranya bukan hukum Islam, tapi hukum Pancasila. Tetapi Pancasila juga sudah diambil, diadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila, ketuhanan yang maha esa, qul huwallahu ahad, gitu. Dan seterusnya ada semua di dalam Al-Qur'an. Ya. Oke, pengertian sudah, nama-nama khalifah sudah. Sekarang Bapak akan bahas tentang Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar, Umar barangkali kalian sudah paham, ya. Kita membahas bagian di kelas 6 yaitu tentang khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Siapa bapaknya? Masa nggak tahu, udah dijelasin. Utsman bin Affan, berarti Affan itu bapaknya, ya. Utsman bin Affan. Bapak akan pertemuan ini Utsman bin Affan akan ulas sedikit saja tentang sifatnya. Jadi ciri atau karakter Utsman bin Affan itu seperti apa? Beliau diangkat oleh para sahabat umat Islam itu menjadi khalifah ketika usia 70 tahun. Kalau usia 70 tahun biasanya cenderung ibadahnya kuat. Jadi salah satu ciri khas Utsman bin Affan itu ibadahnya kuat, tekun beribadah. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati. Yang keempat, sabar. Itu sosok dari Utsman bin Affan. Ya, Bapak ulangi, Utsman bin Affan ciri khasnya tekun beribadah, tawadhu, dermawan. Apalagi tadi? Penyabar. Nah, satu lagi, pemalu, amat sangat pemalu. Dia pernah suatu ketika kainnya itu kesingkap angin. Dia mukanya sampai merah malu karena betisnya kelihatan. Malunya setengah mati. Kalau kita sekarang banyak yang buka-bukaan aurat juga nggak malu. Betul? Betul. Tapi Utsman bin Affan itu pemalu. Betisnya aja kelihatan sampai dia malunya minta ampun. Nah, kita yang sesungguhnya yang sesuatu yang tidak boleh dilihat orang diperlihatkan malah kadang-kadang sengaja. Kadang-kadang kita suka nonton, maaf ya. Jangan, ya. Harus seperti Utsman bin Affan, menjaga aurat kita jangan sampai kelihatan dilihat oleh orang lain karena itu dosa, ya. Baik anak-anak, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang Utsman bin Affan, atau tadi ditambahkan materi tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, namanya dan juga sifat seorang Utsman bin Affan. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama biar berkah ilmu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.